Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sifat-sifat huruf hamzah. Nah, huruf hamzah yaitu a. Gitu ya. Jadi sifat-sifatnya memang kalau sahabat Quran ingat makhrajnya dulu, kita akan ingat makhrajnya dulu ya. Makhrajnya kan dari bagian bawah tenggorokan. Jadi hurufnya agak tegas, jadi ketika melafalnya hurufnya agak tegas. Jadi apalagi misalnya kalau dia sukun, nah itu seperti itu. Nah, kenapa dia hurufnya ketika melafalnya harus tegas? Nah, karena ada sifat-sifatnya yang sangat unik. Yang pertama sifatnya adalah sifat jahr, yaitu nafas yang ditahan. Jadi jadi ketika melafalnya nggak boleh enggak, karena pasti kalau dia berubah atau keluar angin pasti makhrajnya akan sedikit berbeda ya. Jadi yang pertama sifat jahr, terus yang kedua adalah sifat asyiddah. Jadi sifat asyiddah itu artinya suaranya yang tertahan. Jadi di situ saja, nggak boleh dikendor, nggak boleh pertengahan, nggak. Tapi udah seperti itu, nggak bisa. Karena memang makhraj huruf hamzah memang dia harus tegas, maka ada sifat syiddah di makhraj huruf hamzah. Sifat berikutnya adalah sifat istifal, yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Jadi berarti tidak tebal ya suaranya, jadi a dengan o. Nah, itu tidak boleh. Sifat keempat yaitu sifat infitah, yaitu sebagian besar dari permukaan lidah dan langit-langit tidak terbuka. Jadi tidak terbuka ataupun tidak ketemu. Jadi nggak boleh gitu terlalu dekat, nggak, tapi dia agak jauh. Lidah kita juga posisinya datar. Yang terakhir sifat ismat, yaitu tidak lancar dan hati-hati. Jadi gitu. Jadi nggak boleh terlalu lancar. Jadi karena pelafalannya memang harusnya bacanya seperti itu ya. Jadi gitu, seperti itu. Sebelum kita mempraktekkan dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan latihan dulu bagaimana cara pelafalan huruf hamzah. Perhatikan sahabat Quran cara pelafalan huruf hamzah. Boleh bersama-sama kita taruh tangan kita di bagian tenggorokan yang bagian bawah agar kita lebih merasa bagaimana cara pelafalan huruf hamzah atau huruf a, di mana di situ juga akan jelas sekali ketegasan hurufnya, jaharnya, syiddahnya dan lain-lain sifat akan jelas sekali ketika kita menaruh tangan kita di sebelah sini. Baik. Kita coba getarannya jelas ya. A, I, U, A. A, I, U, A. Jadi ketika melafalkan huruf hamzah, perhatikan jangan sampai misalnya kalau sudah masuk dalam satu kata terpengaruh dengan huruf-huruf sebelumnya atau huruf setelahnya, khususnya huruf-huruf yang tebal. Jadi misalnya kita baca o, itu tebal o, tapi a. Misalnya kalau misalnya ako, misalnya bacanya oko, enggak, tapi harus menyempurnakan makhraj hamzah dari segi sifat-sifatnya. Jangan sampai dia isti'la atau menebalkan suara, jadi yang seharusnya lidahnya kita datar ketika melafalkan huruf hamzah, tapi ketika melafalkan karena terpengaruh jadi lidahnya menekuk seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Perhatikan sahabat Quran ketika kita akan bersama-sama sekarang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Balad. Perhatikan hamzah yang fathah, hamzah kasrah dan dhammah dan sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. 'Alaihim narum mu'sadah. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Perhatikan sahabat Quran. Walladzina kafaru biayatina. Jadi harus jelas sekali penegasan dari segi makhraj huruf hamzah dan sifat-sifatnya. Biayatina hum
ashabu. Jangan sampai o, karena setelah huruf hamzah ada huruf shad yang tebal. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan huruf shad. Jadi ashabu, tapi ashabu ya, tetap hamzah tipis terus masuk ke huruf shad yang tebal. Jangan sampai karena kita terburu-buru atau pengen bacanya kita fasih jadi keliru ya. Ashab enggak walladzina kafaru biayatina hum ashabu, seperti itu. Ashabu, seperti itu. Terus di kalimat al-mash'amah, al-mash'amah. Jadi walaupun sebelum huruf hamzah ada misalnya seperti huruf shin atau sin atau fa yang ada sifat hams atau sifat intisyar atau tafashi, yaitu angin yang berhembus atau keluar angin yang berlebihan, tapi ketika masuk ke huruf hamzah harus selesai dulu dari sifat hams yang ada di huruf sebelumnya baru masuk ke huruf hamzah, agar tidak ada huruf hams masuk dulu nanti ke hamzah, itu nanti suaranya pasti akan, suara hamzah akan berbeda. Mash'amah, yang mash'amah enggak mash, jadi selesai dulu mash terus baru masuk ke hamzah. Mash'amah, mash'amah, seperti itu. Terus di kalimat terakhir alaihim narum muqsadah, muqsadah. Walaupun hamzah itu sukun, tapi jangan sampai terpengaruh juga dengan huruf shad yang setelahnya. Muqsa, mu, dengan mu, tapi muqsadah, muqsadah, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekkan cara pelafalan huruf hamzah, maupun fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun, dan perhatikan penegasan. Nah, penegasan dari huruf hamzah yang dimana di situ akan jelas sekali sifat-sifatnya dan juga makhraj huruf hamzah. Mudah-mudahan semua sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat huruf ya, yaitu huruf terakhir di antara 28 huruf hijaiyah. Dan sifat-sifat huruf ya ini kurang lebih sama seperti sifat-sifat huruf waw, tapi pasti ada perbedaannya. Di antara perbedaannya adalah yang pertama dari segi sifat, yang pertama adalah sifat jahr ya. Huruf ya memiliki sifat jahr yaitu nafasnya ditahan. Jadi ai, enggak boleh ai. Jadi ketika melafalkan huruf ya tidak boleh ada angin yang keluar kecuali angin hurufnya saja. Ai, seperti itu. Yang huruf atau sifat kedua adalah sifat rakhawah, yaitu suara tidak tertahan. Jadi ai seperti itu. Jadi nggak boleh ai atau ai, tapi harus hurufnya atau sifatnya adalah sedikit kendor ya, jadi harus kendor. Ai seperti itu. Tapi sifat ini lebih jelas sekali ketika sukun. Ya, jadi ketika ya sukun itu lebih jelas. Ai seperti itu. Terus sifat berikutnya adalah sifat istifal, di mana pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit ya. Jadi nggak boleh yo, tapi ya tipis ya. Ya seperti itu. Sifat berikutnya adalah sifat infitah, yaitu sebagian besar dari permukaan lidah tidak bertemu langit-langit ya. Jadi dibuka. Ya, dan lidah kita datar ya. Ya, yi, yu, seperti itu. Sifat terakhir adalah sifat ismat, yaitu bacanya dengan tidak lancar atau berhati-hati ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai ya enggak, tapi harus sampai kita perhatikan, jangan sampai nafasnya berlebihan ya, anginnya berlebihan ya, karena nanti kalau anginnya berlebihan nanti sifat jaharnya tidak ada. Jadi ya, seperti itu. Sebelum kita mempraktekkan dalam ayat-ayat Al-Quran, kita latihan bersama-sama cara pelafalan huruf ya terlebih dahulu. Ya, coba ya, perhatikan tidak ada angin yang berlebihan, bukan hams, tapi jahr, yaitu nafas yang ditahan. Ya, i, yu, ai. Kita ulang lagi. Ya, i, yu, ai. Nah, perhatikan sahabat Quran ketika melafalkan huruf ya yang kasroh. Yi. Karena memang ya, terus kasroh juga. Yi. Jadi harus agak sedikit bibir kita seperti kita senyum, tapi yi seperti itu. Yi.
Tapi jangan sampai hi, enggak, bukan hi, tapi yi. Jadi harus huruf ya-nya jelas, atau sifat rakhawah ketika melafalkan huruf ya itu jelas. Dan juga ketika melafalkan huruf ya yang bertasydid. Nah, mungkin kita pernah sempat membahas tentang an-nabr, yaitu tanjakan suara, atau kita agak sedikit meninggikan suara kita ketika melafalkan huruf ya yang bertasydid. Sama ya, ketika waw bertasydid dan ya bertasydid itu kita harus meninggikan suara kita. Jadi ayya, misalnya ya ayyuha, jangan ayuha enggak, tapi ayyuha, ayya, jangan ayah. Tapi kalau ayah berarti dia ianya fathah saja, tidak ada tasydidnya. Jadi harus diperjelaskan ayya. Nah, di situ ya yang sukun yang pertama di situ harus jelas rakhawahnya. Jangan ayya enggak. Ayya atau ayyu seperti itu. Jadi sahabat Quran perhatikan ya, ketika pelafalan huruf ya yang bertasydid, perhatikan rakhawahnya dan juga perhatikan an-nabr, yaitu kita menaikkan suara kita sedikit agar lebih jelas bahwa huruf ini adalah huruf yang bertasydid. Ya, mari kita sahabat Quran sekarang kita mempraktekkan bagaimana cara membaca huruf ya dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita akan membaca dari surat Al-Fajr ayat 23 sampai ayat 28, dan perhatikan ya cara pelafalan huruf ya yang bertasydid. Nanti di situ ada beberapa huruf ya yang bertasydid, jadi sahabat Quran silahkan memperhatikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma'idhin bijahannam. Yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahudh dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Shadaqallahul azim. Perhatikan sahabat Quran dari ayat pertama yang kita baca, yauma idzin, yauma idzin. Terus yauma idzin ya, yatadzakkaru. Terus juga ada di kalimat apa lagi ya? Ya ayyatuha, ya ayyatuha, ya. Jadi ada sedikit tanjakan suara, ya ayyatuhan nafsu, ya ayyatuha, jangan ya ayatuha, bukan ayatuha, ayya. Walaupun ayyatuha, tapi harus diperjelaskan ayyatuha seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah sama ya. Ya-nya bertasydid, jadi harus di suara kita dinaikkan sedikit. Mardiyah seperti itu. Dan juga tadi ada ya yang sukun ya di kalimat ya laitani, ada dua ya di kalimat tersebut. Ya yang pertama berharakat fathah, ya yang kedua berharakat sukun. Di harakat yang fathah pasti jelas ya, kita bacanya seperti itu dengan lancar. Terus yang kedua kita perhatikan kita bacanya dengan rakhawah. Nah, jadi jangan baca ya laitani, enggak, tapi baca ya laitani. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf ya yang sukun, yaitu kita terburu-buru bibir kita terlalu ketika melafalnya, jadi kita kesan dengarnya kasroh, ya lai, bukan ya lai, ya laitani. Jadi kita harus tahan, ya laitani. Seringkali kesalahan ini misalnya seperti kita membaca di ila fi Quraisy, bukan Quraisy, ada yang baca Quraisy. Memang perbedaannya tipis, tapi ketika kita fokus dalam membaca Al-Quran, kita pasti akan bisa membedakan ini. Jadi
kita konsisten sukun. Quraisy, bukan Quraisy, Quraisy. Nah, itu beda sama Quraisy. Jadi harus konsisten rokhawahnya, jangan sampai berubah jadi dari sukun menjadi harakat kasrah. Karena ini kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf ya. Jadi misalnya al-bait, bacanya bait. Nah, bukan bait, tapi bait. Harus konsisten sukun karena kita akan mendapat rokhawahnya. Kalau kita bacanya bait, berarti dia bukan kasrah, bukan sukun, tapi di situ ianya jadi berharakat kasroh ya. Jadi sahabat Quran perhatikan khususnya di huruf ya yang sukun menjaga sifat rakhawah di huruf ya. Dengan selesai penjelasan huruf ya atau sifat-sifat huruf ya, maka kita akan menutupi sesi sifat-sifat huruf. Nantikan apa yang kita akan bahas berikutnya, nantikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pembahasan panjang lebar tentang makhraj huruf, sifat huruf, kali ini kita akan memasuki babak yang baru, yaitu sifat-sifat atau ahkam. Ahkam atau hukum-hukum tajwid. Nah, kita untuk pemula, kita akan memulai dengan ahkamun nunus sakinah wat tanwin. Nah, apa ini ya? Terlalu panjang ini temanya. Nah, ahkam yaitu hukum-hukum nun sakinah. Nun sakinah ini artinya nun mati, ya. Di mana nun mati ini maupun di tengah kata, akhir kata, atau juga bisa masuk ke isim, fi'il ataupun huruf. Jadi nun sukun walaupun dia asli itu juga termasuk walaupun dalam kondisi apapun, yang penting nun sukun. Itu namanya nun sukun atau nun mati. Kalau tanwin dari ahkam nun sakinah wat tanwin. Nah, tanwin itu apa? Tanwin itu adalah suara nun mati, ya. Tapi nun itu tidak tertulis, tapi diberi tanda, ya. Dan tanwin ini hanya masuk ke asma saja atau isim saja. Jadi tidak masuk dalam fi'il atau huruf, tapi hanya dalam isim saja. Nanti contohnya insya Allah kita akan lebih perjelaskan lagi ketika kita sudah masuk ke hukum-hukum yang secara detail. Tanwin ini perlu diketahui bahwa tanwin ini diberi tanda, yaitu mungkin sahabat Quran sudah tahu, yaitu fathatain, dhammatain, dan kasratain, yaitu fathah ganda atau dhammah ganda dan kasrah yang ganda. Jadi fathatain, kasratain, dhammatain itu sebenarnya adalah tanwin namanya, ya, seperti itu. Jadi bacanya misalnya kalau fathatain an, jadi pendengarnya ada huruf nun, tapi ketika kita lihat dalam Al-Quran tidak ada huruf nun. Nah, itu namanya tanwin. Ya, tapi karena di situ ada tanda, yaitu fathatain, kasratain, dan dhammatain. Ketika nun sukun dan tanwin ini ketemu 28 huruf hijaiyah, maka akan keluar dari situ akan ada 4 hukum, ya. Yaitu yang pertama ada namanya idhar halqi, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idhar. Arti idhar itu apa? Idhar itu adalah jelas, ya. Jadi ketika melafalkan huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idhar, maka suara nunnya jelas. Nah, kita fokus kita sekarang adalah di nun sukun dan tanwin, ya. Nah, kalau nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf-huruf idhar, maka nunnya, cara pelafalan huruf nunnya itu jelas, ya. Jadi bukan idgham, bukan iqlab, tapi hurufnya idhar, ya. Jadi ketika melafalkan nun sukun di situ, suara nunnya jelas sekali. Apa itu huruf idhar? Huruf idhar adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Makanya diberi nama idhar halqi, ya. Jadi huruf-hurufnya apa saja? Yaitu dari bagian bawah tenggorokan hamzah dan ha. Terus di bagian tengah-tengah tenggorokan adalah huruf ain dan ha, dan di bagian paling atas tenggorokan yaitu huruf ghain dan kha. Jadi ketika nun sukun ketemu dengan 6 huruf yang dari tenggorokan ini, maka cara pelafalannya adalah idhar, yakni nun atau tanwinnya jelas. Nah, sahabat Quran perlu diketahui juga bahwa nun sukun di sini nun mati, ya. Jadi bisa dalam satu kata dengan huruf-huruf idhar ataupun 2 kata. Bagaimana kalau 2 kata, Kak? Berarti huruf nun sukun atau tanwinnya di akhir kata yang pertama,
sedangkan huruf izhar di awal kata yang berikutnya atau selanjutnya atau berikutnya, seperti itu. Nah, kita nanti akan lebih jelas lagi kita mempraktekkan bagaimana cara pelafalan hukum izhar halqi. Kita mulai dari huruf hamzah ya. Misalnya contoh nun sukun ketemu hamzah, yan auna. Yan auna. Jelas huruf nunnya dan juga jelas huruf hamzahnya. Yan auna. Dengan yang auna enggak, tapi yan jelas pelafalan huruf nun, yan auna. Atau kalau tanwin kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah, itu huruf hamzah. Kalau huruf ha di kalimat tanhar. Tanhar, ini masih dalam satu kata ya. Nun sukun sama huruf idharnya dalam satu kata. Kalau tanwin salamun hiya. Salamun hiya, tetap jelas ya suara nunnya. Salamun hiya. Di huruf ain yaitu bagian tengah-tengah tenggorokan, min alaq. Min alaq. Nah, kalau kita perhatikan idhar di sini nun di akhir kata yang pertama, kalau ain di awal kata yang berikutnya, min alaq. Min alaq. Terus kalau tanwin yauma idzin 'anin na'im. Yauma idzin 'an. Yauma idzin 'an. Nah, terus kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ketika tanwin enggak ada yauma idzin berarti zal setelahnya nun, enggak, tapi ada tanda kasratain. Yauma idzin 'an, seperti itu. Terus kalau nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ha, contohnya di kalimat wanhar, wanhar atau inhar ya. Terus kalau tanwin naron hamiyah, naron hamiyah. Terus kalau huruf ghain yaitu di bagian paling atas tenggorokan, min ghislin, min ghislin, min ghislin. Kalau tanwin ajrun ghairu, ajrun ghairu. Ya, jangan ajrun ghairu enggak, tapi ajrun ghairu. Karena ini sering keliru ya, karena ada yang mengira bahwa huruf ghain dari lidah, maka hurufnya idgham atau ikhfa. Itu salah. Karena di sini ghain huruf idhar. Ajrun ghairu. Terus kalau huruf nun sukun ketemu atau tanwin ketemu huruf kha, yaitu juga huruf yang terakhir di bagian paling atas bagian tenggorokan, juga ilhar bacanya kalau di dalam satu kata al-munkhaniqah, al-munkhaniqah. Terus kalau tanwin dzarratin khair, dzarratin khair, dzarratin khair. Jelas sekali suara huruf nunnya. Jadi sahabat Quran, mudah-mudahan dari pertemuan yang pertama tentang hukum nun sukun dan tanwin bisa sahabat Quran bisa ketika membaca lebih mudah lagi, karena dari sinilah ini adalah basic bagaimana kita cara mudah untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Semoga sahabat Quran semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.